Halo teman-teman, selamat sore. Pada sore hari ini saya akan menceritakan biografi dari seorang tokoh pendidikan dunia. Dan teman-teman pasti penasaran siapa tokoh pendidikan dunia yang saya ceritakan pada kali ini. Untuk mengetahui siapa tokoh yang saya pilih, mari simak video saya sampai selesai. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita menceritakan tentang biografi dari seorang tokoh pendidikan tersebut tadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Jimmy Ardus Tahar, biasa dipanggil Jimmy. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, semester 2 tingkat 1. Sekian dulu perkenalan singkat dari saya. Baik, yang pertama, karena ada beberapa poin yang kita bahas di sini. Baik, untuk poin yang pertama, saya akan menceritakan sedikit biografi dari seorang tokoh pendidikan. Dan tokoh pendidikan yang saya pilih pada kali ini yaitu teman-teman, mungkin teman-teman tahu, atau biar saya sendiri yang kasih tahu. Dan tokoh pendidikan yang saya pilih hari ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik teman-teman, nama lengkap beliau yaitu Ki Hajar Dewantara, dengan nama asli Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889, bertempat di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Kemudian beliau wafat pada tanggal 26 April tahun 1959, tepatnya di Yogyakarta. Kemudian teman-teman, Bapak Ki Hajar Dewantara ini mempunyai anak. Yang pertama, Bambang Sekowati Dewantara. Kemudian yang kedua, Sailendra Wijaya. Yang ketiga, Rati Tarbiyah. Yang berikut, Asti Wandansari. Yang berikutnya lagi, Subroto Ari Mataram. Dan yang terakhir teman-teman, mungkin teman-teman tahu atau saya sendiri yang kasih tahu dengan teman-teman. Saya yakin teman-teman tidak mengetahui siapa sih seorang anak bungsu dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Baik, anak bungsu dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini teman-teman, Sudiro Ali Murtolo. Baik teman-teman, Bapak Ki Hajar Dewantara itu memiliki istri yang bernama Nyi Sutartina. Kemudian Nyi Sutartina ini teman-teman, tempat pemakamannya di Taman Wijaya Barata atau di Yogyakarta. Kemudian jabatan sebelumnya yaitu Menteri Pengajaran Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian teman-teman, pasti teman-teman penasaran apa sih atau apa saja karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh pendidikan tersebut. Baik teman-teman, karya-karya yang dihasilkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang pertama teman-teman, dia menghasilkan sebuah buku. Itu buku yang pertama kali ia riliskan yang berjudul tentang pendidikan. Kemudian dalam buku yang ia temukan atau ia gagaskan, yaitu berisikan tentang gagasan dan pemikiran dalam pendidikan nasionalis di Indonesia. Kemudian dalam buku tersebut ada beberapa pembahasan utamanya, yaitu pendidikan kanak-kanak, pendidikan sistem pondok dan adab, serta etika keteladanan dan pendidikan dan kesusilaan. Kemudian ia meriliskan buku yang kedua tentang kebudayaan. Pada buku tentang kebudayaan ini, seorang Ki Hajar Dewantara menuliskan tentang pendidikan lagi, tetapi pada buku yang kedua ini dia lebih berfokus membahas mengenai kebudayaan dan kesenian. Kemudian buku yang ketiga ia riliskan yaitu buku tentang politik dan kemasyarakatan. Teman-teman, pada buku ini Dewantara menulis tentang bagaimana sih kisah politik dan keadaan politik yang terjadi pada tahun 1913 sampai dengan 1922. Pada buku yang ketiga ini,
Ki Hajar Dewantara menyinggung ada beberapa hal yang ia singgung di sini, yaitu imperialisme Belanda. Selain itu juga beliau menggambarkan tentang kisah perempuan dan perjuangan di masa-masa penjajahan Belanda. Kemudian teman-teman, buku yang keempat yang ia rilis atau yang dihasilkan oleh beliau, yaitu buku tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis. Teman-teman, pada buku keempat ini Ki Hajar Dewantara tidak hanya menulis tentang kisah pendidikan, tetapi juga dia menulis tentang politik pada masa itu. Kemudian mengisahkan tentang kisah kehidupan dan perjuangan hidup perintis pada masa itu. Kemudian teman-teman, yang ketiga, beberapa konsep yang ia tawarkan yang berkaitan dengan pendidikan. Baik teman-teman, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berfokus pada pembangunan potensi anak secara utuh, baik secara jasmani, rohani maupun akal budi. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mendorong kemerdekaan individu. Kemudian dia menekankan juga pentingnya pendidikan karakter, budi pekerti, dan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian dia juga mengelaborasikan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, yaitu yang pertama, pendidikan untuk kemerdekaan. Yang dimaksud di sini pendidikan untuk kemerdekaan, yaitu teman-teman, setiap individu itu memberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup sendiri, sambil dan tetap menghargai kebebasan orang lain juga di sini, teman-teman. Bukan berarti gini semaunya kita saja untuk hidup bebas. Kita harus perhatikan juga kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian teman-teman, konsep yang kedua yang ia tawarkan di sini, yaitu pendidikan itu berdasarkan kodrat. Yang dimaksud di sini teman-teman, pendidikan harus selaras dengan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Baik kodrat alam yang dimaksud di sini yaitu sifat bawaan anak-anak. Kemudian sedangkan kodrat zaman yang dimaksud di sini yaitu kondisi dan bagaimana sih perkembangan masyarakat saat itu. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter dan budi pekerti. Baik teman-teman, ia menekankan bahwa pentingnya juga pendidikan karakter dan budi pekerti, baik yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga mereka menjadi pribadi yang berkehalusan dan berkeheningan batin, teman-teman. Kemudian yang keempat, dia menawarkan juga konsep yang keempat, itu pendidikan berorientasi pada anak. Berorientasi pada anak yang dimaksud di sini yaitu teman-teman, guru di sini sebagai sistem pendidikan, dan dia bertugas sebagai pamong atau pemandu yang menuntun agar anak-anak mencapai potensi yang terbaik mereka. Kemudian dia menawarkan juga konsep yang kelima, teman-teman, tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan yang dimaksud di sini, teman-teman, pendidikan itu bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga pendidikan itu mesti diterapkan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat, sehingga antara ketiga poin ini itu saling mendukung untuk melengkapi dalam proses pendidikan dari seorang anak. Kemudian yang keenam, teman-teman, ia menawarkan bahwa pendidikan itu mempunyai semboyan, dan semboyan yang ditawarkan oleh seorang Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, teman-teman, yaitu Ingar Sasung Tulada, yang berarti di depan atau guru menjadi teladan. Kemudian Ing Madia Mangun Karsa, yang berarti di tengah atau guru menciptakan suasana yang menyenangkan dan memotivasi. Kemudian yang berikut Tut Buri Handayani, yang berarti dari belakang atau guru memberikan dukungan dan arahan kepada peserta didiknya. Kemudian konsep yang kelima yang ia tawarkan yaitu pembelajaran yang aktif dan bermakna. Baik, pembelajaran aktif dan bermakna yang didorongkan oleh seorang Bapak Ki Hajar Dewantara ini, pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didiknya, sehingga mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami serta mengaplikasikan semua pendidikan atau pengetahuan yang dia peroleh dari sekolah dan ia terapkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan dimanapun ia berada, sehingga dia bisa mengaplikasikan semua pendidikan yang telah ia dapatkan di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa
Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang tokoh pendidikan yang populer. Dia sangat dia sangat memberikan semangat juang, atau kita bisa belajar dari beliau bahwa perjuangan untuk mencapai kesuksesan itu butuh waktu yang tidak sedikit, tapi butuh waktu yang lama. Kemudian kita harus mempunyai ketangguhan dan kegigihan dalam diri untuk meraih sebuah kesuksesan. Walaupun di situasi yang sulit kita menghadapi itu semua, sehingga kita memiliki rasa optimis untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara itu sering juga kita sebut sebagai tokoh pendidikan. Mengapa? Karena dia itu perintis bagaimana si konsep dan bagaimana si elaborasi konsep yang ia tawarkan, sehingga kita bisa sampai saat ini terapkan bahwa ini pendidikan yang digagaskan, atau ini pendidikan yang dielaborasi, atau ini pendidikan yang dikonsepkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sehingga teman-teman tidak heran pada saat tanggal 2 Mei tahun setiap tanggal 2 Mei setiap tahun itu kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Itu yang biasa kita sebut itu Hari Pendidikan Nasional, atau dalam bahasa keren itu Hardiknas. Kita merayakan bahwa mengenang kita punya seorang tokoh pendidikan, seorang Ki Hajar Dewantara, dengan kita merayakan apel bersama, kemudian berbagai macam pertunjukan yang kita bawakan pada saat itu. Teman-teman, sekian dulu perkenalan biografi dari seorang tokoh pendidikan nasional atau tokoh pendidikan dunia yang saya paparkan pada sore hari ini. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan, atau kesalahan saya punya gerak tubuh di sini, mohon maaf, karena ini juga saya sebagai istilahnya masih awal sih, karena wajarlah kita sebagai seorang manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.